Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kuliah kita lanjutkan materinya tentang hukum waris Islam. Nah, apakah yang dimaksud dengan hukum waris Islam? Hukum waris Islam adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai warisan berdasarkan hukum Islam. Nah, nanti kita akan mempelajari siapa pewarisnya, harta warisannya apa saja, ahli warisnya siapa, dan bagiannya berapa. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Nah, hukum waris Islam itu sering juga disebut dengan istilah faraid. Nah, mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, itu yang pertama adalah prinsip ijbari. Prinsip ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Artinya bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Nah, sedangkan prinsip individual artinya warisan itu dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Hal ini ditentukan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, bahwa setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip bilateral, artinya ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Nah, di dalam kewarisan Islam, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Nah, pewarisan menurut hukum Islam itu baru terbuka atau baru dapat dilaksanakan karena adanya kematian. Jadi, kalau ada seseorang yang meninggal dunia, maka pada saat itulah terbuka bagi ahli waris untuk membagi harta warisan. Mengenai unsur-unsur pewarisan atau rukun mewaris, sesuatu yang harus ada dalam hukum waris Islam, itu yang pertama adalah pewaris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Nah, prinsipnya yang namanya pewaris menurut hukum waris Islam itu hanya ada satu suami atau istri atau anak. Nah, ini tiga pewaris ini. Yang kedua adalah adanya ahli waris. Nah, ahli waris ini dapat ditentukan karena dua macam. Yang pertama, ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri. Yang kedua, ahli waris karena hubungan darah atau hubungan nasab. Baik ahli waris yang mempunyai hubungan darah ke atas dengan pewaris, maupun ahli waris yang mempunyai hubungan darah ke bawah dengan pewaris, maupun ahli waris yang mempunyai hubungan darah ke samping dengan ahli waris. Nah, rukun yang ketiga adalah harta warisan. Pada saat kita berbicara mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, itu kan ada tiga jenis harta. Yang pertama adalah harta bawaan, yang kedua adalah harta perolehan, yang ketiga adalah harta bersama. Nah, dari ketiga harta tersebut nanti mana yang akan menjadi harta warisan? Selanjutnya mengenai syarat-syarat kewarisan, itu yang pertama harus adanya peristiwa kematian, yaitu meninggal dunianya pewaris. Yang kedua, ahli waris itu harus hidup. Yang ketiga, ahli waris itu mengetahui status kewarisannya. Ada istilah penghalang mewaris. Nah, penghalang mewaris di sini yang menyebabkan ahli waris itu tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris, apalagi memperoleh bagian. Yang pertama adalah kalau ahli waris itu justru yang membunuh pewaris, maka
ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan dapat ditetapkan sebagai ahli waris walaupun dia mempunyai hubungan perkawinan atau mempunyai hubungan darah. Nah, yang kedua adalah kalau ada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Nah, karena mata kuliah kita itu adalah hukum waris Islam, maka di sini yang menjadi pedoman adalah bahwa pewaris itu beragama Islam. Beragama Islamnya itu dapat dilihat dari KTP, kartu tanda penduduk, atau kehidupan sehari-harinya apakah dia melakukan ritual-ritual agama Islam atau tidak. Nah, kemudian mengenai hijab, ya, jadi nanti untuk pembagian harta warisan itu akan kita lihat ada nggak ahli waris yang ada itu mempunyai penghalang mewaris atau mempunyai hijab, ya. Hijab di sini artinya terhalangnya atau terdindingnya atau tertutupnya seorang ahli waris karena ada ahli waris yang lain. Nanti akan kita data, misalnya ada 10 ahli waris yang hidup. Nah, nanti kita lihat apakah ada penghalang mewaris. Dalam hal ini apakah ahli waris yang ada itu membunuh calon pewaris atau berbeda agama dengan pewaris atau bahkan tertutup oleh ahli waris yang lain, yaitu yang disebut dengan hijab hirman, adalah terhijabnya ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian warisan akibat adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Jadi nanti ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris itu akan menutup ahli waris yang kedudukannya, hubungan darahnya lebih jauh dari pewaris. Yang kedua adalah hijab nukson. Hijab nukson di sini artinya bahwa terjadi pengurangan bagian yang semestinya oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Jadi ahli waris ini masih memperoleh bagian tetapi jumlahnya menjadi berkurang dari jumlah bagian semula. Misal seorang suami itu nanti bagian warisannya itu dapat setengah bagian apabila istri itu tidak mempunyai anak. Nah, bagian suami menjadi 1/4 bagian apabila pewaris atau istri itu mempunyai anak. Nah, ini yang dinamakan dengan hijab nukson. Nah, hak-hak pewaris, jadi pewaris itu kan seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan. Walaupun pewaris itu sudah meninggal dunia, dia berdasarkan ketentuan pasal 175 kompilasi hukum Islam itu mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Yang pertama adalah pewaris itu harus diselesaikan urusan-urusannya sampai pemakaman selesai. Yang kedua, ahli waris itu harus menyelesaikan hutang-hutangnya, ya, dengan menggunakan uang yang dimiliki oleh pewaris. Yang ketiga, ahli waris itu menyelesaikan wasiat dari pewaris. Nah, selanjutnya adalah membagi harta warisan di antara para ahli waris. Nah, jadi hak-hak pewaris ini merupakan kewajiban dari para ahli waris yang masih hidup. Sampai di sini, nanti kita lanjut materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.